Sejumlah warga negara asing asal Nigeria mencoba kabur saat dirazia petugas imigrasi kelas 1 non-TPI Jakarta Pusat di sebuah apartemen di kawasan Kemayoran. Para pelaku berhasil ditangkap saat bersembunyi di area toren penampungan air di lantai atas apartemen. 5 pria warga negara asing ditangkap lantaran diduga kuat terlibat dalam aktivitas jaringan penipuan internasional secara daring. Dari hasil pemeriksaan petugas, kelimanya berinisial CA, JCA, CFN, CCO, dan CO, merupakan komplotan pelaku love scamming dan juga expedition scamming. Dari salah satu unit apartemen yang akan dijadikan markas para pelaku, petugas mengamankan sejumlah barang bukti berupa puluhan telepon genggam, belasan lembar kartu kredit dan ATM, komputer jinjing, dan sejumlah uang tunai. Dari Jakarta, Radi Sanjaya, iNews melaporkan. Aksi tabrak lari dialami seorang pengendara motor di Jalan Yusuf Adiwinata Menteng, Jakarta Pusat. Korban yang tengah melintas di jalur tengah seketika tersungkur ke aspal. Ironisnya, bukan berhenti menolong korban, mobil tersebut justru langsung kabur. Meski hingga kini belum ada laporan dari korban, namun polisi tetap mengejar pelaku. Polisi telah mendatangi tempat kejadian perkara untuk mendalami identitas korban dan pelaku. Polisi pun menghimbau kepada pengendara motor yang menjadi korban tabrak lari segera membuat laporan resmi agar kasusnya bisa dilanjutkan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pelaku pencurian sepeda motor babak belur dihakimi massa di Jalan Swasembada, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Polisi terpaksa melepas tembakan ke udara untuk menenangkan massa yang sudah geram dengan ulah tersangka. Sebelumnya, pelaku bersama seorang rekannya beraksi di Jalan Warakas, namun mereka dipergoki warga. Salah satu di antaranya ditangkap tak jauh dari lokasi kejadian. Namun seorang pelaku lainnya berhasil melarikan diri. Tersangka kini dijerat pasal tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman maksimal 12 kurungan penjara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Hujan dengan intensitas tinggi kembali membuat ruas jalan dari Panjaitan, Cawang, Jatinegara, Jakarta Timur, Kamis pagi terendam banjir. Ketinggian air di titik terendah mencapai sekitar 50 cm. Pengendara pun harus sabar untuk bergantian melaju di lajur paling kanan agar kendaraannya tak mogok mesin. Berapa nih bang banjirnya bang? Tadi kebetulan habis subuh itu hujan cukup deras. Air mulai naik sekitar jam 6 tadi udah mulai naik. Lanjut kita upaya-upaya mengedukasi masyarakat supaya pelan-pelan untuk berhati-hati. Ketinggian air bang? Ketinggian sekitar 40, tadi sempat 40 sampai 50 cm. Sementara sekarang sudah agak turun sekitar 40 cm. Banjir disebabkan oleh tingginya intensitas hujan yang mengguyur wilayah ibu kota serta buruknya sistem drainase di lokasi tersebut yang tak mampu menahan tingginya volume air. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan deras yang mengguyur ibu kota membuat ruas jalan Letjen Suprapto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat terendam banjir. Pengendara yang melintas dari arah Jalan Ahmad Yani maupun Pulau Gadung menuju Jalan Simpang 5 Senen harus mengambil jalur cepat agar tetap bisa melanjutkan perjalanan. Warga terpaksa memarkirkan kendaraan mereka di tempat yang lebih aman dan berjalan kaki menuju tempat kerja. Di Jalan DI Panjaitan Cawang, Jatinegara, petugas menerapkan sistem kontraflow atau lawan arus khusus sepeda motor di kawasan Cawang untuk mengurai kepadatan arus lalu lintas. Rekayasa lalu lintas khususnya di jalur dari arah Keramat Jati menuju Pulau Gadung. Sementara hujan deras yang mengguyur kota Bekasi sejak dini hari tadi mengakibatkan banjir di sejumlah wilayah. Salah satunya di perumahan Villa Indah Permai, Bekasi Utara. Sebelumnya alarm peringatan sempat berbunyi memaksa warga untuk mengungsi.
Hujan deras yang mengguyur kota Bekasi sejak dini hari mengakibatkan sejumlah titik di perumahan Villa Indah Permai, Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi terendam banjir. Genangan air menutup akses jalan di beberapa RT di RW 36 dengan ketinggian air mencapai hampir 1 meter. Kondisi ini membuat aktivitas warga terganggu, terutama warga yang hendak berangkat kerja maupun anak-anak yang akan menuju sekolah. Meski demikian, sejumlah pengendara nekat menerobos genangan banjir. Akibatnya, sejumlah sepeda motor mogok. Nih, kadang-kadang nih kiriman nih dari perumahan yang lain masuknya ke sini semua. Soalnya di sinilah sasaran airnya paling rendah. Jadi airnya jatuh ke sini semua. Jadi mohon cari. Warga berharap banjir segera surut dan pemerintah daerah dapat segera mencari solusi dalam penanganan banjir. Dari Bekasi, Jawa Barat, Gigi Wahyudi, iNews melaporkan. Banjir merendam ratusan rumah warga di Kampung Lebak, Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi pada Kamis dini hari. Luapan terjadi setelah Kali Bekasi menerima kiriman air dari wilayah Kabupaten Bogor yang membuat tinggi muka air naik dengan cepat. Alarm early warning system yang berbunyi keras membuat warga langsung bergegas mengungsi ke musola dan tempat aman terdekat. Sementara sebagian warga lainnya memilih bertahan di lantai 2 rumah mereka sambil menunggu air surut. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, cuaca hujan juga berdampak langsung terhadap proses pencarian korban bencana longsor di Bandung Barat. Kegiatan pencarian oleh tim SAR gabungan dilakukan secara terbatas dan selektif demi mengutamakan keselamatan personil di lokasi bencana. Meski kondisi terbatas, di hari kelima tim SAR kembali berhasil menemukan 2 jenazah korban di sektor A2. Basarnas terus melakukan integrasi dan validasi data antara posko SAR gabungan dan posko DVI untuk mencocokkan data korban. Pemirsa, sebuah rumah di Tambora, Jakarta Barat rusak parah terkena ledakan yang berasal dari kebocoran tabung gas 3 kg. Warga Jalan Pekoyan, Tambora, Jakarta Barat dikagetkan dengan peristiwa ledakan yang berasal dari sebuah rumah berlantai 2. Kerusakan parah terlihat di pintu rumah dan atap. 4 orang penghuni rumah dan 3 warga lain terluka dilarikan ke rumah sakit Tarakan. Sebelumnya, ledakan terjadi saat penghuni rumah hendak memasak dan mencium bau gas yang bocor dari tabung gas 3 kg. Berpapasan sama korban, Om Slamet itu, ini udah luka bakar nih, udah berdarah-berdarah, rambut pun udah kena api, kebakar api. Regulator dia punya gas, ternyata itu nggak nempel ke tabung melonnya itu, udah terbuka. Usai menerima laporan warga, pihak kepolisian Polsek Tambora langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan memasang garis polisi. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Polisi periksa manajer almarhumah Lula Adita Baskara. Pemeriksaan dilakukan di Polres Metro Jakarta Selatan dalam penyelidikan tewasnya Lula Lava. Yang sudah doain, sudah ngedukung segala macam. Yang penting jangan putus doa buat almarhum ya. Kita doanya yang terbaik pokoknya. Datang tanpa ditemani rekan atau pengacara, manajer Lula Lava Adita Baskara menjalani pemeriksaan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Pemeriksaan ini merupakan yang pertama bagi Adita karena sebelumnya atau Senin lalu, Adita hanya untuk mendampingi asisten Lula Lava. Adita pun meminta doa yang terbaik untuk almarhumah Lula Lava. Sebelumnya polisi telah periksa sejumlah saksi termasuk kekasih selebgram Lula Lava, Reza Arab. Yang sudah doain, sudah ngedukung segala macam. Yang penting jangan putus doa buat almarhum ya. Kita doanya yang terbaik pokoknya. Yang terbaik aja. Berarti hari ini boleh ini saya mau wudhu dulu. Berarti ini melengkapi pemeriksaan kemarin ya, Kak? Enggak, kemarin tuh saya cuma menemani aja. Sebelumnya jasad selebgram Lula Lava ditemukan di dalam kamar sebuah apartemen yang ditempatinya di kawasan Jakarta Selatan tanggal 23 Januari lalu. Aparat kepolisian memastikan penyelidikan penyebab kematian selebgram dilakukan secara transparan.
Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat cuaca ekstrim, 2 kapal nelayan karam digulung ombak besar di Jember, Jawa Timur. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini lantaran ABK berhasil melompat dan berenang ke tepi pantai. Oh, ya Allah. Inilah video amatir perahu nelayan akan beranjak ke tengah laut pantai Pancar Pugar, Jember, Jawa Timur, digulung ombak besar. Perahu berisi sekitar 8 ABK itu langsung terhempas ombak pantai dan karam. Oh, nak. Dileper, aduh, tak sambil rer. Seluruh isi perahu berhamburan dan bangkai perahu tersebut terbawa arus ke pinggir pantai hingga membuat ABK menyelamatkan diri ke pinggir pantai. Tadi pagi pinggir itu, pinggir ini cor-coran itu. Sebelumnya di hari yang sama, perahu yang juga akan mencari ikan terhempas ombak pantai yang sama dan 2 ABK terhempas. Beruntung, seluruh ABK selamat dan tak ada korban jiwa. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pemirsa, ular piton berukuran cukup besar muncul di sekolah taman kanak-kanak di Bangkalan, Jawa Timur. Keberadaan kedua hewan melata tersebut bahkan sempat membuat jebol plafon salah satu ruangan sekolah. Ginian. Ular piton berukuran cukup besar muncul di sekolah taman kanak-kanak di Bangkalan, Jawa Timur. Petugas Damkar Kabupaten Bangkalan ini berusaha mengeluarkan dan menariknya keluar. Hewan yang juga dikenal sebagai sanca kembang ini memiliki ukuran lebih dari 4 meter. Namun tak hanya satu, petugas menemukan ular jenis yang sama dengan ukuran lebih kecil, yakni sekitar 2 meter. Temuan ini berawal saat ruangan guru sekolah tersebut hendak direnovasi karena beberapa plafonnya runtuh. Namun saat diperiksa pekerja, mereka malah dikagetkan dengan keberadaan ular piton. Petugas Damkar pun menghimbau agar masyarakat lebih waspada terhadap keberadaan hewan-hewan melata saat musim penghujan seperti saat ini, terutama jika permukiman berdekatan dengan area persawahan maupun perkebunan. Kedua ekor ular sanca yang diduga merupakan pasangan jantan dan betina ini pun kini masih diamankan di markas Damkar Bangkalan. Dari Bangkalan, Madura, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Restoran Siap Saji merayakan 35 tahun kehadirannya di tanah air dengan meluncurkan film pendek spesial ulang tahun. Perayaan ini menjadi bentuk apresiasi kepada masyarakat dan konsumen setianya selama lebih dari 3 dekade. Film pendek yang dibintangi aktor Arya Bayu ini mengangkat nilai-nilai kehidupan yang dekat dengan masyarakat Indonesia. Harapannya, film pendek ini dapat diapresiasi dan menyentuh hati penonton untuk melakukan hal baik serupa dengan tetap menjaga nilai-nilai luhur yang menjadi identitas masyarakat Indonesia. Selama 35 tahun beroperasi, McDonald Indonesia terus bertumbuh dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Di antaranya dengan menggunakan bahan baku produk lokal, serta memberikan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas. Hari ini kami sudah mempunyai karyawan lebih dari 10.000 karyawan, kemudian juga restoran kami sudah berada di lebih daripada 90 kota gitu ya, yang artinya kami juga bisa merangkul para mitra-mitra lokal gitu ya, sehingga kami bisa, McDonald's Indonesia itu bisa memberikan dampak yang positif kepada masyarakat Indonesia. Jadi saya sangat senang sekali juga bersama Bu Carol dan juga tim McDonald's bahwa kita bisa menghadirkan cerita dan narasi yang sedikit berbeda, yang lebih membumi dan juga mewakilkan masyarakat Indonesia secara luas. McDonald Indonesia berkomitmen untuk terus berinovasi, baik dari sisi menu maupun layanan, serta melanjutkan program sosial yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Dari Jakarta, Indira Utomo dan Pandu Priyo, iNews melaporkan. Jatan Ras Polrestabes Makassar meringkus seorang pria saat tengah nongkrong di pinggir jalan kawasan Panakukang, Makassar. Pelaku diangkut polisi usai mengejar dan mengancam mantan suami sang istri saat tengah berpapasan di jalan kawasan Metro Tanjung Bunga, Makassar. Pertikaian bermula saat keduanya terlibat cekcok di sosial media. Saling sindir hingga ajakan berduel berakhir dengan pertemuan tanpa sengaja. Pelaku telah lama memendam amarah, meluapkan emosinya dengan mengejar hingga korban kabur meninggalkan motornya tergeletak di tengah jalan.
Korban berhasil menyelamatkan diri usai masuk ke dalam warung kopi meminta pertolongan warga. Perselisih pahaman melalui media sosial, saling sindir, menyinggung, sehingga terjadi berjanji untuk ketemuan dan ditantang, namun si korban tidak menggubris, sehingga pada saat itu korban sedang bertemu di Jalan Metro Tanjung Bunga dan dihampiri, dihadang, lalu korban tinggalkan kendaraan sepeda motornya, melakukan penyelamatan diri karena merasa dirinya diancam dan memasuki warkop tersebut. Akibat perbuatannya, pelaku kini mendekam sementara di tahanan Satreskrim Polrestabes Makassar guna proses hukum lebih lanjut. Dari Makassar, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang remaja di Karawang tega menikam ayahnya dengan pisau hingga tewas. Pelaku diduga sakit hati lantaran kerap dianiaya korban. Peristiwa pembunuhan terjadi di Teluk Jambe, Karawang, Jawa Barat, di mana seorang remaja tega menghabisi nyawa ayahnya sendiri. Jasad korban dibawa ke RSUD Karawang untuk jalani proses autopsi. Pihak Polres Karawang yang menangani kasus ini mengatakan pelaku menikam korban dengan pisau di perut dan dada. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit, namun karena tikapan mengenai bagian vital, nyawa korban tak terselamatkan. Menurut polisi, pelaku menyimpan dendam lantaran menjadi korban KDRT oleh ayahnya. Untuk motif dari kejadian ini diduga karena pelaku menyimpan rasa sakit hati terhadap korban yang merupakan ayah kandungnya sendiri, yang disebut kerap melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan bersikap kasar kepada keluarga. Untuk motif lainnya sedang kami dalami. Pelaku sendiri tidak melawan saat diamankan oleh petugas kepolisian. Pelaku yang masih duduk di bangku SLTA dibawa ke Mapolres Karawang dan ditangani oleh Satuan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, Camat Medan Maimun Kota Medan Al-Mukarrom Nata Praja dicopot dari jabatannya. Pencopotan dilakukan karena ia menggunakan kartu kredit pemerintah daerah untuk bermain judi online hingga 1,2 miliar rupiah. Camat Medan Maimun Kota Medan Al-Mukarrom Nata Praja terbukti melakukan pelanggaran berat dengan menggunakan kartu kredit pemerintah untuk kepentingan pribadi. Al-Mukarrom menggunakan anggaran pemerintah daerah untuk membayar hutang, menyewa rumah, hingga bermain judi online. Penggunaan kartu kredit pemerintah daerah dilakukan Al-Mukarrom sejak Agustus 2025 lalu, dengan total pemakaian mencapai 1,2 miliar rupiah. Hasil pemeriksaan dari LHP Inspektorat, yang bersangkutan itu menggunakan KKPD untuk keperluan pribadi, salah satunya itu penanganannya untuk judi online. Selain itu dia menggunakan untuk membayar hutang, menyewa rumah dan keperluan pribadi sehari-hari. Pada kasus ini, pemerintah Kota Medan memberikan sanksi berat dengan mencopot Al-Mukarrom sebagai Camat Medan Maimun. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Komisi 3 DPR RI memanggil Polres dan Kejari Sleman untuk rapat dengar pendapat. Komisi 3 membuat rekomendasi untuk menghentikan perkara Hogi Minaya yang menjadi tersangka akibat mengejar jambret istrinya. Komisi 3 DPR menggelar rapat dengar pendapat dengan Kapolres dan Kejari Sleman terkait kasus Hogi Minaya yang ditetapkan sebagai tersangka. Proses penanganan hukum di Sleman dianggap membuat publik marah dan Komisi 3 kecewa. Komisi 3 secara tegas meminta perkara Hogi Minaya dihentikan sesuai dengan ketentuan KUHP baru. Surat rekomendasi penghentian perkara itu sudah ditandatangani dan segera dijadikan dasar untuk menghentikan penuntutan terhadap Hogi Minaya. Dalam rapat dengar pendapat tersebut, anggota Komisi 3 DPR RI sempat mencecar Kapolres Sleman terkait kasus suami korban jambret yang menjadi tersangka. Pasal 34 KUHP, Anda itu datang ke sini tentang masalah pasal-pasal, tapi Anda tidak bawa KUHP. Kalau enggak saya pinjamkan, saya bawa nih.
Bawa Pak. Pasal 34. Saya baca. Kalau ya saya Kapolda kamu, masih Kapolda, Anda tidak bakalan sampai ke Komisi 3 dan saya sudah berhentikan Anda. Anda kok Kapolres sudah kombes seperti itu. Bagaimana polisi ke depan? Sementara Kapolres Sleman Kombes Pol Edi Setianto Erning Wibowo meminta maaf terkait kasus Hogi Minaya. Sementara itu istri Hogi Minaya mengucapkan terima kasih karena telah mendapatkan keadilan. Kami pada kesempatan ini mohon maaf apabila dalam penanganan kami ada yang salah. Karena kami tadi pada saat paparan kami sampaikan bahwa apa yang dirasakan saudara Hoki itu sama sebenarnya yang kami rasakan, hanya kami pada saat itu hanya mau melihat kepastian hukum, ya. Namun rupanya penerapan pasalnya kami mungkin kurang tepat. Pada kesempatan ini kami mohon maaf. Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang sudah memberi atensi kepada kami. Alhamdulillah saya dan suami mendapatkan keadilan seadil-adilnya. Suami saya pada hari ini mendapatkan keadilan, kebebasan yang dari... Pemirsa, aksi pelaku jambret di Pekanbaru Riau memakan korban jiwa dan viral di media sosial. Seorang karyawati bank di Pekanbaru tewas setelah menjadi korban aksi jambret yang dilakukan oleh sepasang kekasih. Video amatir merekam sepasang kekasih di amuk massa di Pekanbaru. Keduanya menjadi bulan-bulanan massa setelah terpergok saat menjambret. Warga kesal si Joli ini menjambret hingga menelan korban jiwa. Tersulut emosi, kendaraan pelaku dibakar massa. Kejadian bermula ketika kedua pelaku menjambret korban yang mengendarai motor melintasi Jalan Teku B, Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru. Pelaku menarik paksa tas korban. Korban yang berusaha mempertahankan hilang keseimbangan hingga terjatuh dan tertabrak kendaraan lain. Korban yang mengalami luka parah dibawa ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong. Sejoli penjambret diamankan polisi dan menjalani pemeriksaan di Polsek Bukit Raya. Pelaku pria sempat jalani perawatan di rumah sakit karena terluka. Diketahui sepasang kekasih JS dan SN sudah berulang kali menjambret. Yang kedua, bertemu ibu-ibu membawa tas, ditarik dan terjatuh. Ibu tersebut dan tertabrak kendaraan ibunya. Kemudian pelaku terjatuh juga sehingga diamankan oleh warga dan diketahui itu adalah pelaku jambret. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri Lintas iNews siang hari ini. Saya Kevin Pakan, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.